Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Tri di KC Channel. Kali ini Kak Tri akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah matematika peminatan. Nah, di sini partnya adalah part tentang peluang ya. Nah, untuk peluang ini saya akan membahas 4 soal. Nah, soal pertama seperti ini. Diketahui variabel random discrete Z mempunyai distribusi probabilitas sebagai berikut. Nah, ini dengan Z-nya adalah min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian peluang Z sama dengan Z kecil adalah 0,2, 0,1, 0,25, H dan 0,3. Maka nilai XZ artinya ini adalah yang dicari adalah nilai rata-rata atau nilai harapannya, seperti itu ya. Nah, untuk rumus nilai harapan itu sangat mudah ya. Kalian tinggal mengalihkan nilai Z dengan peluangnya. Ini nanti diakumulasikan. Jadi dia adalah sigma dari, ditulis untuk XZ ini adalah sigma dari nilai Z yang dikalikan dengan peluangnya ya. Peluang Z sama dengan Z. Oke. Masing-masing. Oke? Seperti itu. Nah, lalu bagaimana karena di sini masih ada nilai peluang yang belum ada H. Ini H-nya ya belum ada. Nah, nilai peluang itu untuk yang utuhnya adalah 1, sehingga untuk nilai H ini bisa kita cari dengan cara 1 dikurang dari 0,2, 0,1, 0,25 dan 0,3 itu untuk mencari nilai H-nya. Oke, kita cari. Berarti H-nya adalah 1 dikurang dengan jumlahan 0,2, 0,1, 0,25, 0,3. Jadi peluang yang lain ya. Nah, tinggal hanya berarti 1 dikurang. Nah, ini 0,2 ditambah 0,1, 0,3 ditambah 0,25 berarti 0,55 tambah 0,3 adalah 0,85. Berarti hasilnya adalah 0,15. Nah, nilai H-nya sudah 0,15. Nah, baru kita cari nilai EZ-nya. Nah, nilai EZ-nya itu berarti dia nilai Z yang dikalikan dengan peluangnya. Berarti masing-masing kita kalikan. Jadi min 1 kita kalikan 0,2, 0 kita kalikan 0,1, 1 dikali 0,25, 2 dikali H-nya berarti 0,15 dan 3 dikali 0,3. Oke, berarti kita selesaikan. Min 1 kita kalikan 0,2. Oke. Ditambah 0 dikali 0,1 ditambah 1 kali 0,25 ditambah 2 dikali 0,15 ditambah 3 dikali 0,3. Nah, hasilnya jadi min 1 kali 0,2 jadi min 0,2, ini 0 dikali 0,1 jadi 0, tambah ini 1 kali 0,25 berarti 0,25, tambah 2 dikali 0,15 berarti 0,3, 3 kali 0,3 berarti 0,9. Oke, dapatnya jadi min 0,2 kalau ditambah 0,25 dapatnya 0,05 ya. 0,05 ditambah 0,3 dapatnya 0,35. 0,35 ditambah 0,9 berarti dapatnya adalah 1,25. Oke, ini jawabannya. Oke, berarti opsinya adalah D. Nah, seperti itu. Jadi nilai harapan atau nilai rata-rata tinggal mengalihkan peluang dengan nilai Z-nya ya. Discrete-nya, random discrete-nya min 1 sampai 3 kita kalikan dengan peluangnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, buat soal yang kedua di pertemuan kali ini tentang peluang, yaitu di sini saya punya soal 2 buah dadu bias dengan peluang setiap dadu muncul angka genap 2 kali peluang muncul angka ganjil di tos. Artinya berarti dia kalau dia muncul angka genap memiliki 2 kali muncul peluangnya itu 2 kali muncul angka ganjil. Jika X-nya menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul, maka peluang muncul kedua dadu 4 adalah. Oke, kita cari bobotnya terlebih dahulu ya.
Jadi di sini karena dia dadunya bias, jadi nilainya tidak sama ya. Artinya di sini punya bobot yang dia yang ganjil yaitu 135. Jadi dadu itu kan ada sampai 6 ya. Nah, yang ganjilnya itu misalkan kita punya bobotnya adalah 1. Oke. Sedangkan yang genap punya bobot adalah 2, karena kan 2 kali dari ganjil. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita akan mendapatkan sebuah peluang. Peluangnya itu berarti dia nanti karena ini 3 ya total bobotnya. Kita cari total bobotnya itu berarti dia ini ada 3 ya, yang ganjil ada 3, kita kalikan 1, sedangkan yang genap juga ada 3, 3 kalikan 2. Nah, total bobotnya itu berarti 3 ditambah 6 yaitu 9 gitu kan. Nah, untuk peluang berarti peluang yang ganjil, peluang angka ganjilnya itu berarti dia adalah 1/9. Nah, jadi kalau yang ganjil 1/9, sedangkan kalau yang genap berarti dia 2/9. Oke. Jadi kalau yang ganjil bobotnya 1 berarti peluangnya adalah peluang ganjil adalah 1/9, sedangkan buat yang genap dia 2/9. Nah, di sini yang diminta adalah jika X menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul, maka peluang muncul kedua dadu 4. Jadi karena ada 2 dadunya ada 2 dan muncul kedua dadu 4, jadi misalkan 4 gitu ya. Nah, di sini berarti kan dia peluangnya adalah peluang lepas ya. Dia hubungannya saling lepas. Berarti kita gunakan misalkan A dan B ya. Ada dadu ada 2, A dan B. Berarti peluangnya lepas dia A. Irisan B-nya itu berarti dia tinggal PA dikali PB. Nah, karena dia saling lepas ya. Nah, karena dia ada 2 kali pengetosan seperti itu dan saling lepas. Nah, PA-nya itu berarti kan karena dia yang diminta adalah 2 dadunya adalah kedua-duanya adalah 4 itu kan genap. Berarti memiliki peluang genap adalah 2/9. Nah, dadu keduanya juga 4 pastinya kan. Karena muncul kedua dadunya adalah 4, berarti 2/9 juga. Jadi di sini berarti 2/9 kita kalikan dengan 2/9, dapatnya adalah 4/81. Oke, jawabannya itu berarti di opsinya adalah C. Nah, itulah jawaban buat soal yang kedua. Kita lanjut soal berikutnya. Buat soal yang ketiga, di sini punya soal seperti ini. Sebuah kantong terdapat 4 bola merah, 5 bola biru, dan 1 bola hijau. Dari kantong tersebut diambil sebuah bola berturut-turut 3 kali, dan setiap pengembalian bola dikembalikan lagi. Jika X menyatakan banyaknya bola biru yang terambil, maka peluang yang terambil tepat 2 bola biru adalah oke. Nah, sekarang di sini kita cari dulu, karena yang ditanya adalah peluang biru, kita cari dulu peluang biru. Nah, nanti kita gunakan pakai peluang binomial ya. Ini kita gunakan peluang binomial. Nah, di sini peluang birunya itu sendiri adalah, nah birunya ada 5 dan keseluruhan bolanya itu ada, ini birunya ada 5 dan keseluruhan bola ada 4 tambah 5 tambah 1 berarti 10. Nah, 5/10 itu berarti 1/2. Oke. Nah, berarti kita cari peluang bukan biru. Kita lanjut, kita cari bukan biru. Nah, bukan biru berarti tinggal kita gunakan bahwa peluang itu totalnya adalah 1. Kalau birunya setengah berarti yang bukan biru adalah 1 dikurang setengah. Berarti 1/2. Nah, kalau sudah dapat peluang biru dan peluang bukan biru, maka syarat selanjutnya adalah dia menentukan banyaknya bola biru yang terambil. Ya, ini di dalam X ya, seperti itu. Nah, kalau kita buat tabelnya misalkan di X, nah peluang birunya itu kemungkinan itu kan bisa aja dia terambilnya adalah pertama tidak ada 0, kemudian terambilnya adalah 1, terus terambilnya adalah 2,
terus terambilnya adalah 3 karena berturut-turut sampai 3 kali seperti itu ya. Oke, berarti sampai sini. Nah, nanti di sini tinggal kita cari peluangnya. Nah, seperti itu kan. Oke. Kemudian di sini berarti untuk mencari peluangnya itu kita gunakan binomial ya. Binomial, kalau 0 itu berapa, kalau 1 itu berapa, 2 dan 3 itu berapa. Nah, X-nya seperti itu. Nah, berarti N-nya di sini kan karena dari 0 sampai 3 berarti N-nya adalah 4. Nah, kita gunakan 4. Nah, binomial itu nanti rumusnya berarti untuk peluang X sama dengan X gitu ya. Itu rumusnya C. Di sini adalah N. Ini misalnya P gitu ya. Nah, berarti P-nya itu dia P-nya adalah ini ya, P-nya setengah. Oh, ini NC, jangan P ya. X saja ya. Di sini X. Karena X-nya nanti X-nya berarti kan dia mau diambil tepat 2 ya. Nah, ini 2. Kemudian di sini P-nya itu berarti yang ini nih, peluang ya. Peluang yang biru. Nah, yang peluang bukan biru misalkan Q. Nah, gitu ya. Jadi ini PX, nanti Q-nya adalah N dikurang X. Nah, ini rumusnya seperti itu ya. Jadi rumusnya adalah NCX, N kombinasi X, PX dikalikan dengan Q, N dikurang X. Nah, berarti karena yang tepatnya mau diambil adalah yang biru adalah 2, berarti di sini tinggal N-nya adalah 4C2, kemudian P-nya peluangnya adalah setengah, ini setengah pangkat 2, berarti X-nya 2 kan. Nah, Q-nya juga adalah setengah, nanti N dikurang X berarti 4 dikurang 2 juga adalah 2. Nah, berarti kita kalau ditulis jadi 4C2 setengah pangkat 2, kemudian setengah pangkat 2 juga ya, karena N dikurang X adalah 4 dikurang 2 adalah 2. Nah, ini tinggal kita cari 4C2 berarti 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, setengah pangkat 2 berarti 1/4, setengah pangkat 2 adalah 1/4. Nah, sudah, tinggal hasilnya berarti 4 faktorial itu dijabarkan berarti dia dapatnya adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial gitu ya. Kemudian 2 faktorialnya nanti dicoret, yang 2 faktorialnya kita jabarkan 2 kali 1 berarti 2, ini coret, ini dapatnya 2, 2 kali 3 berarti 6. Nah, 4 faktorial per 2 faktorial hasilnya adalah 6. Berarti di sini 6 dikali 1/4 dikali 1/4. Nah, 6 ini bisa coret, ini 1 ini 2, dapatnya berarti 6 2 ini 3 ya, 6 bagi 2 3, ini 4 bagi 2 adalah 2. Nah, berarti dapatnya 3 kali 1 kali 1 adalah 3, 2 kali 4 adalah 8. Nah, ini hasil akhirnya 3/8. Berarti ya C. Nah, seperti itu. Jadi buat mencari peluang bola biru yang terambil, kita gunakan peluang binomial seperti ini dengan ketentuan pengambilan adalah bola biru 0, bola biru 1, 2 dan 3. Yang tepatnya kan di sini yang mau diambil adalah 2. Berarti kita gunakan dengan binomial 4C2 dikali setengah pangkat 2 setengah pangkat 2. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya 3/8. Nah, itulah jawaban buat soal ketiga. Kita lanjut ke soal terakhir. Oke, buat nomor keempat, soalnya seperti ini. Sebanyak 300 orang mengikuti ujian statistik di sebuah universitas memperoleh rata-rata 70 dan simpangan bakunya 10. Jika distribusi nilai menyebar secara normal dan interval nilai A lebih dari sama dengan 85, maka yang mendapat nilai A adalah, nah, berarti yang mau dicari adalah distribusi normal dari nilai Z A-nya lebih dari sama dengan 85 gitu ya. Nah, atau nilai X-nya di sini kita ganti, misalnya ini X ya. Kita ganti nilai X. Oke. Karena di sini yang kita ketahui adalah nilai rata-ratanya, misalnya mu
mu-nya adalah 70 yang diketahui, kemudian simpangan bakunya ini 10, kemudian nilai X-nya adalah 85. Nah, untuk mencari distribusi normal dari X lebih dari 85, berarti kita punya cara, kita cari dengan Z kurang dari 85-nya. Z nilai distribusi dari X kurang 85. Nah, ini kita cari ini terlebih dahulu. Nah, nanti caranya bagaimana untuk mencari Z yang lebih dari 85 itu, tinggal kita gunakan rumus, yaitu 1 dikurang dengan ZX kurang 85. Nah, untuk nilai Z-nya sendiri kita punya rumus, Z-nya itu adalah X dikurang mu dibagi dengan simpangan bakunya. Nah, simpangan bakunya ya. Nah, berarti di sini untuk nilai ZX kurang 85 berarti nilai X-nya kan 85 dikurang mu-nya atau rata-ratanya 70, kita bagi dengan simpangan bakunya adalah 10. Nah, berarti kalau kita tulis dapatnya 85 dikurang 70 dibagi 10, dapatnya 15 bagi 10 adalah 1,5. Nah, dari hasil ZX kurang 85 adalah 1,5, kita cari nilai Z 1,5 di dalam sebuah tabel distributif ya, di distribusi normal ya. Kita cari tabel distribusi normal. Nah, ini saya cari lebih dahulu. Untuk nilai Z 1,5 itu ternyata adalah untuk Z 1,5 atau nilai Z dari X kurang 85 itu adalah 0,9332. Nah, ini saya cari di tabel ya, ini cari di tabel, distribusi normal gitu ya. Mencarinya adalah dari 1,5 ya, dari 1,5 ternyata nilai distribusi di tabelnya adalah 0,9332. Nah, sekarang tinggal kita masuk apa yang mau dicari, yaitu nilai distribusi normal dari X lebih dari 85, yaitu 1 dikurang ZX kurang dari 85, yang berarti sama dengan 1 dikurang dengan 0,9332, dapatnya adalah 0,0668. Oke. Nah, karena yang diminta adalah dalam persen, yang di sini kan, maka yang mendapat nilai A adalah beberapa persen. Nah, berarti tinggal kita gunakan perkalian 0,0668, kita jadikan persen, kita kalikan dengan 100%. Nah, dapatnya adalah 6,68%. Nah, inilah jawaban buat nilai persen yang mendapat nilai A lebih dari sama dengan 85, yaitu berarti di opsinya adalah yang D. Oke, seperti itu. Nah, itulah jawaban dari soal terakhir. Jadi di sini kita gunakan nilai distribusi normal dengan rumus X dikurang mu dibagi dengan sigma, ini adalah simpangan baku ya. Ini simpangan baku. Nah, nilai Z-nya adalah dapat 1,5 yang kita cari di tabel distribusi normal, ternyata nilainya adalah 0,9332, sehingga untuk mencari ZX lebih dari 85 tinggal pakai rumus 1 dikurang nilai ZX kurang 85, yaitu 0,9332, yang hasilnya adalah 0,0668. Kalau di dalam persen berarti tinggal kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi dapatnya adalah 6,68%. Nah, itulah jawaban akhir dari soal nomor 4. Oke, itulah terakhir ya untuk soal di part ini adalah part bagian peluang ya. Untuk part-part lain bisa kalian cari di playlist di KC Channel untuk ujian sekolahnya ya. Sudah saya upload beberapa part untuk ujian sekolah matematika peminatan kelas 12. Nah, untuk yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan like, komen yang mau bertanya, yang belum
lantas apa seperti itu yang dibahasnya belum kalian pahami. Oke? Dan jangan lupa untuk share, dibagikan ke teman-teman lainnya karena sangat bermanfaat. Saya akhiri buat pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.